biasanya langsung doa agar dia dapat ini, dia dapat itu tetap saya katakan salah, saya mengatakan salah. Jadi agak lebih benar bagaimana kalau dia meminta bahwa ini jabatan ini yang bisa menjadikan bapak atau ibu ini lebih sujud, lebih beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, amin. Nah itu baru boleh. Tapi kalau hanya minta dunia, tidak boleh. Nah, orang-orang yang bermain seperti itu biasanya dia tidak bisa bertobat. Dia tidak bisa bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosa syirikku. Gak bisa. Gak bisa orang-orang seperti itu. Susah. Hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala jika orang tersebut itu mau merangkak untuk mendekat pada Allah Ta'ala. Mau merangkak. Merangkak itu mau mendengarkan nasihat orang lain. Kalau dia dekat dengan ustadz atau ulama, mau dia dengarkan. Walaupun hartanya itu banyak, tapi dia masih mau mendengarkan. Insya Allah orang-orang itulah yang nanti diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, orang seperti itu jarang. Maksudnya itu yang diberi hidayah dengan kondisi hartanya banyak, tapi dia itu senantiasa tawadu, ini jarang. Jangan, kalau kita nggak boleh. Anak saya kalau nggak saya iniin, nggak seperti ini, oh nggak boleh seperti, walaupun itu anak tidak boleh. Loh kan saya menyekolahkan, loh saya kan ngeleskan, loh saya kan mengajarkan. Iya, pertanyaannya adalah uangnya siapa? Uangnya saya. Kamu dapat uang dari mana? Dari bekerja. Bekerja apa yang kamu gunakan? Otak saya. Otakmu siapa yang memiliki? Mulai didim. Nggak bisa jawab toh. Otak kita itu miliknya Allah. Makanya besok itu di akhirat otak kita akan bersaksi untuk apa otak kita. Kalau suuzon, ya nanti otak itu akan menjawab sama seperti tangan dan kaki yang bersaksi pada surat Yasin. Itu juga sama, otak kita bersaksi. Selain otak apa? Mulut. Karena apa? Merencanakan sesuatu, diskusi, menentukan. Mulut. Mulutmu punya siapa? Nggak bisa jawab dia. Dia bekerja dari rumah ke kantor umpamanya. Kakimu milik siapa? Ya nggak bisa jawab. Kamu naik apa? Naik Maybach. Amin. Maybach milik siapa? Milik tetangga. Milik Pak Ustadz gitu. Amin. Jadi itu juga harus difikirkan. Makanya jangan merasa kita memiliki terhadap sesuatu. Membanggakan tadi itu termasuk syirik juga itu seperti itu, Pak? Ya, membanggakan sesuatu itu fasik, membanggakan nasab, membanggakan harta, membanggakan pekerjaan, itu dianggap oleh Allah Ta'ala fasik. Nah, kalau sudah fasik, Allah di ayat yang lain menceritakan fasik itu termasuk kafir. Makanya kita harus belajar. Semua harus belajar. Membanggakan dirinya, kalau dirinya itu seorang pendakwah, ya tidak boleh. Semua itu tidak boleh begitu-begitu. Tidak boleh. Mamanya kamu bangga insinyurnya nggak boleh. Dulu juga sering-sering juga gitu, sedikit-sedikit gitu. Ya, tapi yang saya senang dulu itu kamu tuh nggak sering bangga insinyurmu kepada istrimu, itu kamu nggak sering bangga. Sebelum saya ditembak, alhamdulillah aku diselamatkan itu namanya. Saya nanya, iya monggo Ustaz, syirik ini adalah salah satu atau mungkin yang terbesar dosanya terhadap Allah, Ustaz. Yang itu nggak cuma terbesar, tidak diampuni, bahkan kekal di dalam neraka selamanya. Betul. Itu untuk orang muslim loh ya. Iya. Kalau untuk orang non muslim nggak usah dibahas. Ya. Betul. Nah, manusia yang syirik jelas-jelas adalah seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Itu udah jelas syiriknya. Nah, saudara-saudara kita
yang muslim ini hampir tidak ada yang mengaku dirinya Tuhan, Ustaz. Ya. Namun sifat-sifat yang tanpa disadari atau memang nggak tahu menjadikan dirinya itu masuk ke ranah syirik. Mengaku bisa berbuat atas seseorang. Misalnya orang terkenal tuh karena dulunya tuh saya yang jadikan dia terkenal. Kemudian orang sukses, dulunya dia hidup di rumah saya tuh, kalau nggak saya tolong nggak seperti itu. Nah, seperti itu adalah sifat-sifat syirik yang hampir sejajar dengan mengaku dirinya Tuhan jelas-jelas. Gimana Ustadz supaya orang itu paling tidak tuh berpikir 2-3 kali untuk berkata seperti itu, sehingga terhindar dari sifat syirik yang halus gitu, Ustaz. Ya, ya. Memang itu ada kesulitan-kesulitan bagi saudara-saudara kita termasuk kita untuk menjadi selalu ingat sih. Makanya di kajian kita kan selalu mengingat bahwa tubuh kita itu milik Allah. Jangan merasa memiliki. Kalau ada sakit itu dosa kita. Kalau ada nikmat itu dari Allah, kan gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan solusi, memberikan solusi, menyelesaikan masalah. Kita bisa menyelesaikan masalah, ingat ya, itu selesai karena Allah. Kenapa? Kita menyelesaikan lewat otak. Otak ini milik Allah. Kita bisa berpikir dengan bagus, itu juga pikiran itu titipan Allah. Mulut kita digunakan untuk memberikan masukan, nasihat kepada seseorang sehingga masalahnya selesai. Mulut kita milik Allah. Makanya jangan sampai kita itu bilang, itu keluarga itu dulu mau bercerai, setelah saya kasih nasihat tidak bercerai. Sampai sekarang dia kalau nggak saya tolong. Nah, itu nggak boleh sudah. Karena pada waktu dia itu memberikan solusi, itu masih ditunggu oleh malaikat. Pada saat dia memberikan solusi itu, kapan dia ada ujub riak sombongnya? Dia nggak sebulan nggak keluar, 1 tahun nggak keluar, 5 tahun nggak keluar, 10 tahun bablas akhirnya. Itu juga sama, karena semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu terkait dari mulai akhir balik hingga saat ini itu terkait semuanya. Sehingga kapan nanti Allah akan memberikan nikmat itu hanya Allah, dan kapan Allah akan memberikan musibah, bagian, saya bilang bagian dari ujian, itu juga hanya Allah Ta'ala, agar kita itu mengingat sebenarnya sehingga kita harus belajar. Satu, kita harus mencari guru itu yang betul-betul membimbing kita, nggak cuma lebih dekat kepada Allah Ta'ala, tetapi mengarah menuju nanti di akhiratnya surga, kan begitu ya. Kalau umpamanya kita belajar saja, ilmu itu kan hanya dalam pikiran. Ada yang bisa diterapkan, umpamanya yang dulunya dia bekerja, mohon maaf nih ya, di bank konvensional, kemudian dia lihat kajian, kemudian dia berubah. Nah, ini dia akan berubah, gak ada persoalan seperti itu. Dia belajar, ada yang diaplikasikan. Kemudian dia paham bahwa kalau marah itu akan menjadikan mulai berurusan dengan penyakit. Dia berusaha untuk tidak marah. Tidak marah kepada siapa? Kepada pasangan, kepada orang tua, kepada saudaranya. Dia berusaha ini. Itu kalau itu dilakukan kan menjadi sekali ayat dalam Quran bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya. Baik yang dia hambanya itu minta dunia, di mana minta dunia itu nanti akan di akhirat masuk neraka, maupun hambanya yang minta akhirat itu akan ditolong oleh Allah Ta'ala di dunia. Itu akan ditolong. Berarti kalau ditolong ini inisiatifnya Allah, bukan pandainya kita. Sebenarnya seperti itu kalau kita mau memahami ayat-ayat dalam Quran. Itu inisiatif Allah sebenarnya. Makanya ada orang mau dia ngamalin apapun agar rezekinya terus gede atau bertambah atau lancar, dia seret, ya jangan salahkan siapa-siapa. Ya karena yang kamu kejar itu hanya dunia.
Dunia itu sudah banyak orang tahu, dan yang ngasih amalan juga ngerti. Jangan kejar dunia, tapi dia nyuruh orang nyari dunia. Lah kan nggak ketemu, kan gitu. Nah, sehingga dia harus belajar dengan guru-guru yang baik, yang mengarah pada surga. Kajian jangan banyak bercanda, karena banyak bercanda itu nanti hati kita itu akan beku, Keras ya. keras. Loh kenapa? Kan itu kajian. Jangan bilang kajian. Kalau bercanda itu yang ingat itu pasti bercandaannya, bukan isi kajiannya. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Belajar dengan benar-benar, baca Quran, baca tafsirnya, nggak tahu bertanya dengan gurunya, gurunya bertanya, guru yang baik, kalau nggak tahu tanya sama guru yang lain, begitu aja. Insya Allah nanti itu akan ketemu. Kalau dia mencari kebaikan dan juga kebenaran atas izin Allah, dia akan ditemukan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang mengarah kepada akhiratnya itu betul-betul lurus nanti di surga. Seperti itu insya Allah. Ustaz, gimana kita menghadapi orang yang pernah kita tolong menjadi sukses, itu menjolimi diri kita, Ustaz? Gitu. Ya Alhamdulillah. Jadi ada perasaannya pengen ngomong aja, dulunya tuh kalau nggak sukses karena kita gitu. Gimana cara menekan hati supaya nggak? Sebenarnya cara menekan itu kan banyak. Satu, belajar untuk tidak merasa sebagai Tuhan. Kan ditahan dengan kelembutan. Kalau itu mau keluar, istighfar. Kalau sudah tenang hati, tidak keluar, pujilah Allah. Karena pada saat kita itu memohon ampun dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah menjadikan keinginan untuk bercerita itu jadi hilang. Nah, itu hilangnya itu atas izin Allah. Makanya setelah istighfar, hati tenang itu pujilah Allah. Lah kebanyakan orang Islam nggak diajari yang seperti itu. Nggak diajari, padahal itu adalah ritme dari pelajaran yang sehari-hari kita itu bisa kerjakan. Itulah yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jelas banyak-banyak ingat kepada Allah agar hati menjadi tenang. Satu, kita belajar untuk tidak menjadi Tuhan. Satu itu nih, jangan merasa menolong. Kemudian kalau orang yang kita tolong itu dolimi kita, ya itu harus disyukuri. Loh kok malah disyukuri gimana? Itu adalah Allah akan memberikan pahala kepada kita dengan amat besar tanpa kita melakukan apa-apa. Yang mana pahalanya? Kalau orang itu mendolimi kita, nantinya amal soleh orang itu akan diberikan kepada kita.